Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang graphical model applications pada konteks kausalitas, pada konteks pemodelan kausalitas. Ya, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Nanti akan terbagi dalam beberapa video penjelasan. Yang pertama kita akan membahas tentang mathematical graph dulu. Jadi ini adalah fondasi dari bagaimana kita nanti merepresentasikan hubungan sebab akibat atau hubungan kausal. Kemudian kita masuk ke ranah yang lebih spesifik, yaitu structural causal models. Di sini SCM, bagaimana kita merepresentasikan dalam konteks yang lebih formal, ya, variabel-variabel. Lalu bagaimana hubungannya itu, bagaimana kita merepresentasikannya, ya, dalam format yang lebih formal. Kemudian kita lanjut ke hal yang lebih mendetail lagi, yang lebih spesifik. Nanti kita akan membahas tentang rule of product decomposition. Ya. Ini kaitannya dengan bagaimana kita merepresentasikan hubungan tersebut dalam konteks probabilitas. Jadi kita di sini akan memakai konsep probabilitas. Kemudian kita akan masuk ke poin 4 dan 5 ini. Ya, ini yang salah satu dasar yang sangat penting di pemodelan kausal, yaitu bagaimana bentuk-bentuk hubungan atau pola hubungan kausal antar variabel. Jadi ini adalah 3 bentuk dasar yang nanti dapat merepresentasikan dependensi dan independensi antar variabel, yaitu ada chain seperti rantai gitu ya, fork seperti garpu, dan collider gitu. Kita lihat. Kemudian yang terakhir nanti kita bahas disparation. Jadi ini sebuah prosedur untuk mengekstrak dependensi dan independensi dari sebuah causal model yang sekompleks apapun. Itu kita akan mencoba dengan prosedur ini kita dapat melihat atau mengekstrak dependensi dan independensi tersebut. Baik, kita mulai dengan graf. Jadi ini sudah sempat kita bahas sedikit ya waktu itu di online kelas sebelumnya, tapi ini saya bahas juga di video yang pertama ini. Ya, jadi ini mathematical graph itu adalah kumpulan dari 2 komponen, ada vertices, vertex, dan nodes ya. Ada vertices, ini untuk merepresentasikan variables atau kita sebut juga dengan nodes, dan juga ada edges ya. Yang mana vertices itu yang ini ya. Ini untuk merepresentasikan, ini contohnya variabel x, variabel y, dan variabel z. Kemudian edges ini adalah yang menghubungkan antara variabel. Ini dia edge-nya. Dia menghubungkan, mengkoneksikan antar nodes atau variabel di sini. Kita juga bisa berikan nama untuk setiap edges, untuk setiap edge ya. Ini A, ini B contohnya. Ya, ini adalah mathematical graph. Nah tadi saya sudah jelaskan. Jadi ini adalah nodes-nya, nama vertice-nya di sini ya, vertex ya, atau kalau banyak kita sebut vertices. Kemudian mari kita kenali istilahnya satu-satu ya. Ada istilah, beberapa terminologi yang sering digunakan ya. Jadi yang pertama adalah adjacent. Adjacent ini adalah jika adjacent ini ya seperti tetangga begitu ya, berdekatan gitu. Jadi 2 buah node ya, itu dikatakan adjacent jika dia terhubung oleh edge gitu. Jadi x dan y itu adjacent, kemudian y dan z itu juga adjacent ya. Oke. Kemudian ada juga istilah complete graph ya. Complete graph itu jika setiap node ya, seluruh node yang ada di graph, ini ada 3, itu terhubung oleh edge ya.
Kalau ini bukan contoh complete graph ya. Kalau kita buat ini jadi complete graph, malah perlu kita hubungkan X dan Y. Jadi semua terhubung. Jadi ada edge untuk setiap pasang variabel. Di sini X dan Y terhubung, Y dan Z terhubung, tapi X dan Z belum terhubung. Oke. Jadi complete graph itu kalau semua node di sini terhubung. Ya. Kemudian ada istilah path ya. Ini jalur. Jadi jalur antara dua node ya. Itu artinya ya kumpulan sequence atau urutan dari node dimulai dari X berakhir di node tertentu gitu. Ini contohnya mungkin kurang tepat. Maksud saya adalah X dan Z. Saya perbaiki di sini. X dan Z ya. Ini maksudnya Z. Nah, bisa kita lihat ini ada path-nya, ada jalurnya. X menuju Z itu melewati Y dulu. Ya kan? Atau begini juga bisa. Karena ini belum ada arah, jadi bisa dua arah. Jadi ada jalur, ada sambungan ini ya, menuju dari X ke Z. Jadi ini bisa macam-macam, nanti bisa X, kemudian Y, bisa M, kemudian Z. Nah ini ada jalurnya. Itu ya. Path ya, kita sebut path. Nah, kemudian setiap edge ini yang menghubungkan antar node ini itu bisa jadi directed ya, ada arahnya, atau juga undirected. Seperti ini adalah contoh undirected karena dia hanya menghubungkan saja X dan Y. Ya, jadi A dan B ini adalah contoh undirected edges. Nah, ini contoh kalau kita buat directed. A ini itu ada arahnya, direpresentasikan dengan sebuah panah. B itu juga edge yang ada arahnya, direpresentasikan dengan sebuah panah. Oke. Jika sebuah graf di mana semua edge-nya itu adalah directed, punya arah seperti ini, maka kita sebut sebagai directed graph. Ya, jadi ini adalah contoh sekarang directed graph, berbeda dengan yang atasnya tadi. Yang di atasnya tadi edge-nya itu tidak ada arah. Oke. Directed graph ya, jadi bedakan directed graph dan undirected graph. Ya, kalau directed graph maka seluruh edge-nya itu ada arahnya. Sekarang parent ya, orang tua ya maksudnya. Jadi ada istilah juga di sini kita gunakan istilah orang tua, parent. Jadi parent ini adalah dalam konteks graph itu adalah node di mana asal sebuah edge ya, asal sebuah directed edge bermula. Jadi umpamanya ini ada, kita perhatikan edge yang A ini dari X ke Y, maka parent-nya adalah X karena dia dimulai dari X menuju Y. Jadi ini disebut orang tuanya atau parent-nya. Oke, kalau ada parent berarti juga ada child. Child itu di sini adalah kalau ingat ya, parent dan child ini adalah dalam konteks directed edge yang ada arahnya. Kalau ini disebut parent X ini, maka ini disebut child. Jadi dia di mana sebuah directed edge ini menuju. Ini menuju Y. Begitu juga dengan B, ini juga parent-nya adalah Y, child-nya adalah Z. Oke? Cukup intuitif ya. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang tadi ada parent dan child. Ini ada istilah yang lebih general untuk merepresentasikan, ya mirip dan parent dan child. Hanya saja ini untuk sifatnya yang
yang untuk jalur yang path tadi. Kalau tadi kan parent dan child itu harus antar node yang adjacent, ya kan, berhubungan langsung. Ya, kalau dalam konteks path atau jalur, jika ada contohnya ini X dan Z. Sekarang X dan Z itu terhubung dengan satu jalur, ya, dan jalur tersebut mengandung directed edge, maka juga jalur tersebut adalah directed path, ya, dari X menuju Y. Ini ada arahnya. Nah, ini ada istilah ancestor. Ancestor ini di sini adalah adalah sebuah node di mana jalur tersebut dimulai. Oh, ini adalah X, ya, ancestor. Kemudian tujuannya di mana dia berakhir itu disebut descendant. Ya. Descendant ini adalah di mana dia berakhir. Oh maaf, ini saya perjelas. Jadi descendant di sini itu apapun, ya, di sini every node yang dilewati, ya, di jalur tersebut. Jadi kalau ini disebut ancestor, maka ini descendant, ini juga descendant. Jadi dia lebih general dari konsep parent dan child tadi. Kalau parent dan child itu yang langsung berhubungan seperti ini, adjacent. Tapi kalau ini bisa juga konsep ancestor dan descendant ini, itu kalau di sini disebut ancestor, maka di sini disebut descendantnya, di sini descendantnya. Jadi nanti kalau berlanjut lagi di sini juga disebut descendant dan seterusnya. Ya. Oke. Ini ya sudah. Oke. Nah, sebuah graf itu dikatakan cyclic atau ada cycle, ada loop, ya, ada perputaran jika dia mengandung sebuah directed path yang jalur yang ada arahnya, yang berarah gitu, yang berasal dari sebuah node menuju dirinya sendiri. Contohnya yang cyclic adalah ini. Dia ada path, contohnya kita ambil mulainya dari Y. Y menuju Z, Z menuju X, X menuju Y lagi. Jadi ini berputar. Ini disebut cycle, loop, ya. Jadi disebut cyclic graph. Kebalikannya yaitu acyclic. Acyclic artinya yang berlawanan. Dia tidak cycle, dia tidak punya cycle. Contohnya ini. Ini dari Y menuju Z, X menuju Z, X menuju Y. Tidak ada perputaran di sini. Ini tidak berputar karena dia berarah seperti ini dan arah seperti ini. Oke, ini disebut acyclic. Baik, ya. Ini tadi kita bahas terminologi penting yang akan kita pakai dalam terminologi penting dalam konteks graf yang akan kita pakai untuk membahas atau merepresentasikan model hubungan-hubungan kausal. Oke, di video selanjutnya nanti kita akan mulai membahas SCM.